pada hari ini kita akan belajar praktikum mengenai blok urologi ya. Jadi mengenai teorinya nanti kalian baca sendiri. Nah, jadi pada blok urologi di patologi klinik di praktikum kita akan belajar mengenai urinalisa, kemudian pemeriksaan glukosa dengan pemeriksaan protein secara manual, dan pemeriksaan urium dan kreatinin. Nah, pertama kita untuk melakukan pemeriksaan urin rutin atau urinalisa. Pertama ini adalah cara namanya cari celup ya. Cari celup. Nah, jadi cari celup ini ada beberapa parameter yang bisa kita lihat, yaitu pertama berat jenis, kemudian glukosa, terus protein, eritrosit, leukosit, dan lain-lain ya, bisa kita lihat. Di sini kita akan teteskan urin. Kita akan teteskan. Kita ke sana ya. Kita akan teteskan semua. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Nah, setelah itu baru bisa bandingkan dengan pembandingnya ya, standarnya seperti ini ya. Nah, ini warnanya. Nah, nanti warnanya kita samakan di bagian mana yang pas. Nah, nanti kalau dia mengandung zat tertentu atau mengandung leukosit atau eritrosit, bisa kita sebut dengan +1, +2 atau +3. Ya. Oke, kalau kita lihat ini yang hijau glukosa ini negatif ya. Negatif, demikian juga dengan bilirubin negatif, kita samakan. Nah, dan harus ini diperiksa langsung setelah kita meneteskan urin di permukaannya. Jadi nggak boleh kita tunggu beberapa 15 menit baru kita samakan, nggak boleh. Nanti bisa terjadi perubahan warna karena adanya kontaminasi dari udara ya. Oke, itu satu, cari celup. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi ini tadi pemeriksaan kita secara makroskopis ya. Jadi makroskopis itu bisa kita lihat dengan mata ya, tanpa perlu pakai mikroskop. Nah, kemudian mikroskopisnya kita bisa ambil, misalnya di sini ketemu nih eritrosit atau leukositnya +1 atau +2 atau +3 ya. Ini bener nggak? Terus kita mau lihat ada kristal atau ada apa ya di dalam urinnya, ada bakteri. Nah, kita bisa lihat dengan membuat sediaan urin. Kita masukkan dalam tabung yang kecil urin, kemudian kita sentrifuge ya dengan kecepatan 3500 rpm selama 3 menit ya. Jadi kita ambil. Nah, terus langsung kita buang urinnya. Kita buang. Ini ya urinnya. Tinggal bagian dasarnya sedikit. Nah, itu kita taruh di bawah slide
Kemudian ada slide ini. Oke lah, kita taruh di slide, kemudian ditutup dengan deck glass dan kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 5 atau sampai 10. Jadi kita bisa melihat di situ ada eritrosit, ada leukosit, ada bakteri, kemudian ada kristal, ya. Harus melihatnya dengan mikroskop. Oke, udah. Cari celup, kita lihat proteinnya positif 2 atau positif 3 dan glukosanya misalnya positif, glukosa atau reduksi ya. Jadi kita berkewajiban untuk mencari melakukan manualnya ya. Jadi kita ini anggap ya urin ini kita melakukan yang protein dalam urin. Anggap ini urinnya 2/3, kemudian kita teteskan asam asetan ya 3-5 tetes. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian kita panaskan sampai mendidih, tapi hati-hati ya. Kalau sudah mendidih langsung diangkat. Jadi di atas pantatnya oke. Nah ini sampai mendidih, kita lihat kekeruhannya. Kalau positif 1 dia seperti awan, positif 2 akan lebih besar lagi, positif 3 sampai positif 4 atau 3 dia berkeping-keping. Oke. Nah ini untuk melihat protein. Kalau ini negatif ya. Sekarang kali ini kita akan membuat pemeriksaan glukosa secara manual, yaitu dengan cara Benedict. Jadi kita persiapkan regen Benedict itu sekitar 2,5 ml. Kemudian kita ambil urin dan kita teteskan 4 tetes, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita panaskan sekitar 1 menit ya, sampai mendidih. Oke. Setelah itu kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi mulai dari biru sampai dia ke warna ke merah bata, kecoklatan ya. Jadi kalau misalnya biru ini negatif, tapi kalau dia sampai mulai terjadi perubahan kuning, hijau sampai ke merah bata, nah itu udah berarti menandai adanya glukosa dalam urin ya, positif. Oke. Nah, kemudian kita lakukan cara pemeriksaan glukosa dengan cara Fehling. Jadi cara Fehling ada regen A, Fehling A dan regen Fehling B. Nah, antara Fehling A dengan Fehling B itu harus sama milinya kita ambil. Kalau Fehling A 1 berarti Fehling B 1. Nah kita campur, kemudian campuran itu kita ambil 1 mili. Nah ini ya, ini sudah dicampur Fehling A dan Fehling B. Kemudian kita ambil urin sebanyak 0,25 mili ya, atau dengan perbandingan 1 banding 4. Jadi kita masukkan urinnya 0,25 ml, terus kita homogenkan, baru kita
Kita bakar ya. Nah, seperti ini sampai mendidih, dan kita lihat terjadi perubahan warnanya. Sama ya dengan pemeriksaan Benedict, mulai dari biru sampai dia warna coklat merah bata. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek tentang urea, yaitu regennya yang kita gunakan urea R1 kita ambil 4 mili, R2 kita ambil 1 mili, tabung reaksi 2, perbandingannya 4:1. Yang R1 4 mili sudah kita letakkan ke tabung ataupun ke botol. R2 nya kita ambil 1 mili yang sudah kita campur ke dalam botol. Kemudian kita ambil 1 mili ke tabung reaksi yang berisi, yang kita letakkan kalibratornya 1 mili. Kemudian kita ambil 1 mili kita letakkan ke tabung yang untuk sampel. Kemudian kita ambil kalibratornya 10 mikron, kita letakkan ke kalibratornya. Kemudian kita homogenkan. Kemudian kita ambil sampel yang sudah disentrifuge darahnya, kita ambil 10 mikron. Kemudian kita homogenkan. Kemudian kita baca hasilnya di alat spektro. Ini alat spektronya. Kita sebelum kita melakukan, kita bersihkan dulu penghisapnya. Sesudah itu kita letakkan standarnya yang diminta alat spektro. Kita tunggu 30 detik. Hari ini kita akan praktikum tentang ureum kreatinin. Adapun bahan dan alat yang kita gunakan yaitu pipet otomatis, regen R1 dan R2, kreatinin dan ureum R1 R2, dan yellow tip dan blue tip, tabung reaksi 3, dan serum yang udah kita sentrifuge. Pertama yang kita gunakan yaitu kita mengerjakan blanko yang udah terisi dengan working regen, dan kemudian kita ambil Aquades 100 untuk kita letakkan ke blanko. Kemudian kita mengerjakan standar. Kita ambil 100 kita letakkan ke tabung reaksi yang sudah berisi working regen. Kemudian sampel yang sudah berisi R1 dan R2, kita ambil sampelnya 100.
Kemudian kita letakkan di alat spektrofotometer standar yang sudah kita letakkan tadi di spektro. Kemudian kita ambil sampel kreatinin, reagen kreatinin, dan kita taruh ke alat spektro.